untuk merakit sebuah PC yang budgetnya sekitaran 1 jutaan ya. Semua ini mulai dari casing, PSU, terus HDD, RAM, motherboard, chip atau prosesor, dan keyboard, dan di sana ada monitor 16 in serta mouse ya. Nah, di sini ya sebenarnya kalau kalian mau beli PC atau ingin memiliki PC, tidak harus beli jadi ya. Kita bisa rakit, kita bisa kumpulkan mulai dari motherboard, PSU, sehingga menjadi rakitan PC ya. Kalau kita beli jadi, itu harganya jatuhnya lebih mahal ketimbang dari perakitan sendiri. Kayak saya ini kalau semua di total 1 jutaan, dan kalau kita beli jadi itu jatuhnya di 3 juta. Oke ya, ini semua ada yang baru, ada yang bekas. Nah, di sini hampir 80% ini barang bekas, cuma kondisinya masih 90% ya. Nah, sini ada motherboard. Ini motherboard aku belinya sekitar 500 ya, bekas. Ini bekasnya, pemiliknya memakai Intel Core 5i ya. Sudah terpasang di sini. Ini tadinya mau aku tunjukkan cara pemasangannya, tapi lupa untuk memvideokan ya. Jadi sudah terpasang. Di video selanjutnya aja ini aku kasih contoh cara pemasangan CPU-nya. Nah, di sini aku cuma berbagi ilmu untuk gimana cara merakit sebuah PC. Nah, tentunya dalam motherboard itu sudah dilengkapi dengan soket-soket. Ini soket untuk bagian casing yang depan. Nah, di sini ada USB, ada mic, jack mic, dan headphone. Dan di sini ini tempatnya DVD, tapi tidak aku pasang karena komputer zaman sekarang sudah tidak memakai DVD lagi ya. Kita bisa pakai flash disk atau apa untuk memprograman, atau untuk memutar lagu sudah tidak pakai yang namanya kepingan dari DVD, sudah tidak ada yang jual. Jadi aku lepas. Nah, di sini ada kabel-kabel ya. Di sini ada kabel USB. Nah, di sini ada USB untuk USB depan ini, 2 USB, dan yang satunya untuk audio. Di sini audio, dan untuk kabel duanya ini adalah lampu indikator ya, untuk tombol on off, serta ada lampu indikator power on, serta lampu indikator pada saat pada saat HDD itu bekerja ya, kedip-kedip itu. Dan ada tombol reset sini. Ini sudah ada tulisannya semua. Kalau kalian beli casing, otomatis ini sudah dibawakan dari casingnya ya, sudah dapat dari casingnya. Ini ada tutupnya, saya lepas biar nanti mudah cara pemasangannya ya. Oke, pertama-tama kita singkirkan dulu ya. Yang perlu kita pasang lebih dahulu itu adalah PSU. Di sini ada PSU. Oke, di sini ada PSU. Kita pasangkan dulu karena posisinya ada di bagian atas. Oke. Oh ya, di sini untuk PSU-nya seperti videoku yang kemarin, ini PSU-nya ya. PSU dari SPC. Nah, di sini ada kabel. Ini kabel 24 pin yang model terbaru. Yang model lama itu memakai 20 pin. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini sebenarnya 20 pin, cuma ada tambahan 4 pin ya. Nah, di sini ada ditambahi 4 pin karena menyocokkan atau menyesuaikan dari kebutuhan dari motherboard itu sendiri. Kalau motherboard lama itu memakai 20 pin, kalau motherboard terbaru itu memakai 24 pin ya. Oke.
Dan di sini ada kabel molek. Ini sebagai sumber tegangan dari DVD atau VCD atau CD-ROM bagian atas, tapi tidak saya gunakan. Dan yang satunya ada kabel SATA. Ini adalah kabel untuk tegangan SATA. Nanti kita pasangkan pada harddisk, karena harddisknya HDD-nya itu memakai HDD 2,5 in copotan dari laptop ya. Karena itu copotan dari laptop, otomatis itu HDD jenis SATA, membutuhkan yang model pipih, bukan membutuhkan model molek ya. Ini kalau molek biasanya HDD versi lama yang besar yang 3,5, tapi yang versi IDE. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi atau jarang kita gunakan, digantikan dengan model SATA ya, lebih ringkas, lebih rapi pengkabelannya. Nah, di sini ada kabel untuk SATA. Ini kabel data SATA yang kita colokkan nanti ke harddisk menuju ke motherboard ya. Ini nanti saja. Kita lanjut, kita pasang di casingnya dulu. Kita dahulukan adalah pemasangan dari power supply. Nah, di sini. Oke, bentar. Oh ya, ini yang satunya pegang kamera dan satunya masang ya. Nanti kalau kita baut, videonya aku skip ya, karena susah dalam pembautan kalau tangan satu ini ya. Oke, nah contohnya seperti ini, jelas. Kita pasangkan di bagian atas. Untuk casing yang model lama, maaf, ini casing model lama, posisi PSU nya ada di atas, kebanyakan gitu. Kalau yang casing model terbaru atau PC yang buat gamer, itu PSU nya ada di bawah ya, dan motherboardnya ada di sisi atas. Itu perbedaannya. Oke, kita baut. Ada 4 baut di sini ya, kita skip dulu. Kita baut, sudah dibaut 4 ya. Dan kita lanjut pada bagian motherboard. Oke, kita singkirkan dulu karena tempatnya sempit ya. Oke, mejanya penuh. Oke, kita ambil motherboard. Nah, ini motherboard. Dan perlu kita ketahui, kalau membeli motherboard bekas, usahakan yang masih normal atau dalam kondisi casing, dalam kondisi PCB nya tidak bekas repair. Dan usahakan baterai CMOS itu perlu kita ganti. Karena apa? Baterai CMOS ini fungsinya untuk menyimpan data pada waktu komputer mati ya, agar data-data kita tidak hilang, atau bisa juga ini sebagai input tegangan pada saat booting ya. Karena dari motherboard kalau melakukan booting itu tidak mengambil supply arus dari power supply, karena untuk booting cuma mengambil dari baterai CMOS ini ya. Meskipun kecil, tapi fungsinya ini benar-benar apa ya, benar-benar harus diperhatikan. Oke. Dan di sini ada pin. Nah, di sini ada 24 pin. Nanti kita tancapkan ke PSU yang soket 24 di sini. Dan ada 4 kabel SATA ya, bukan lagi kabel yang bentuk lebar IDE, tapi sudah menggunakan SATA. Dan ini motherboard aku pakai dari produk Gigabyte yang dual BIOS. Oke, di sini ada 2 slot dari RAM. Kita rakit secara basic aja ya. Nanti ini bisa buat tambahan dari VGA card. Kalau VGA dari motherboard bawaan tidak mumpuni untuk keperluan editing, bila tidak kuat kita bisa tambahkan VGA card. Kita pasang dulu, benarnya motherboard dulu kita pasang, cuma nanti saya jelaskan ini agak susah. Jadi aku pasang RAM dari motherboardnya. Ini RAM-nya DDR3
yang versi yang 4 GB versi DDR3. Nah, di sini kita cuma pasang satu aja, sebenarnya ada dua, cuma yang satu lagi error ya. Tadinya dua, cuma yang satu error. Jadi aku pasang satu aja. Oke, ini tidak akan mungkin kebalik. Kita pasang di posisi nomor 1 bisa, di posisi nomor 2 juga bisa ya. Nah, di sini ada apa itu? Cowakan yang sebelah kiri lebih memanjang dan sebelah kanan lebih pendek. Dan di sini ada juga cowakannya. Kalau kebalik tidak akan bisa masuk karena ada cowakannya. Jadi tidak perlu khawatir kebalik. Oke. Kita cukup tekan saja sampai bunyi klik ya di sini. Kalau sudah klik, ini benar-benar sudah terpasang, baru motherboard kita pasangkan ke casing. Bentar ya, kita singkirkan dulu casing kita. Nah, di sini casing. Ini pengkabelannya sudah semrawut ya. Maaf, kita benahi dulu biar tidak semrawut. Oke, kita singkirkan dulu ya. Oke, dan di sini ada kelihatan, di sini ada apa semacam pengunci dan dari motherboard itu sendiri sudah disediakan ya. Jadi tidak perlu khawatir tidak pas ya. Kalau kita pasang harus tepat kepada penguncinya ini ya. Penguncinya dari plastik itu. Nah, ini sudah nggak jelas ya. Nah, ini sudah pasang, tinggal kita tempatkan saja. Sini, bagian sini juga. Oke. Pasang. Agak gelap ya. Maaf, agak gelap. Nah, kayak gini. Kalau sudah terpasang di setiap pengunci ada dua pengunci ya. Tinggal kita baut. Nah, di sini disediakan tempat bautan ya. Di sini ada baut. Di situ ada baut dan di sini ada baut. Totalnya 1 2 3 4. Casingnya itu model lama kan, di sini ada cuma dikasih satu, di sana satu, dan di sini satu. Oke, yang satunya tidak fungsi. Oke, ini baut, kita bautkan dulu. Ups, ya gini, kalau pegang satunya pegang kamera, satunya pegang motherboard atau baut, jadi agak susah ya. Agak susah sedikit, nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar demi pemirsa. Oke, sebenarnya merakit sebuah PC itu mudah sekali, sangat-sangat mudah kalau kita paham. Semua perakitan itu mudah kalau kita paham intinya. Oke, kalau sudah terikat semua ya, ini kalau sudah terikat semua, baut-baut terpasang, sini kita pastikan tidak goyang, atau kita pastikan kita baut lagi. Oke, dan sini juga, ini juga. Oke, kita pasang kabel atau soketan 16 maaf, ini soketan 24 pin. Nah, di sini ada 24 pin, dan kalau pemasangannya jangan sampai terbalik ya. Oke, kita pastikan dulu mana yang posisi, atau gini aja, di sini sudah disediakan apa semacam sedutan ya, dan di bagian pojok sini, bagian dari pin itu sendiri, ini ada semacam kayak tonjolan untuk sedutan ini ya. Di sini bagian sini tidak ada, di sini ada tonjolan. Jadi jangan takut ini pemasangan kebalik. Kalau kebalik mungkin tidak akan nyangkut ya. Oke, kita pasang sampai bunyi klik. Oke, nah sini sudah ya.
sudah terpasang, pastikan terpasang ya, tancapkan yang benar. Nah, ini sengaja saya ikat supaya tidak semrawut ya. Oke, dan di sini ada, kelihatan di sini ada 4 pin lagi yang bentuknya sejajar, 2 pin bentuknya seperti persegi. Nah, dari power supply juga ada. Ini kita tancapkan aja. Ini kalau kebalik tidak akan bisa masuk ya, karena ada semacam cowakan juga, ada tonjolan, ada semacam pengikatnya ya. Ini kita masukkan. Nah, di sini ini harus terpasang. Oke, kalau sudah terpasang kayak gini. Oke, kalau ini sudah terpasang kayak gini, tinggal kita pasang bagian panel depan. Nah, di sini ada USB, port USB dan port audio ya. Sini. Nah, kan ini kabelnya ya. Oke, ini kabelnya ya. Ini ada audio, tulisannya ada audio, dan yang ini USB 45. Entah itu 45 apa ya. Di sini sudah di motherboardnya sudah ada tulisan front, F audio, itu F-nya itu front audio. Jadi ini front itu kan depan. Nah, di sini kita pasangkan, dan ini sudah ada 1 pin yang kosong dan tidak ada pinnya. Jadi jangan takut terbalik. Di sini juga ada 1 pin yang tidak terpasang. Jadi kita luruskan aja. Nah, kayak gini. Ini untuk audio, bagian panel depan audio. Oke, sudah. Dan yang satunya USB 45 atau 45 kemerdekaan atau apa ini. Dan di sini ada USB-nya. Nah, di sini ini ada 2 USB, 2 soketan USB. Ada F USB 2 dan F USB 1, yang artinya F itu front ya. USB 2, USB 1 kita bisa gunakan salah satu. Entah yang satu atau yang 2. Nah, di sini saya pakai yang satu aja. Oke, kita cocokkan. Nah, di sini ada 1 pin yang tidak terpakai ya, kita paskan. Nah, kayak gini ya. Kalau terbalik tidak akan bisa nancap. Nah, kayak gini sudah. Di sini ada sistem fan. Nah, di sini ada sistem fan. Ini untuk fan ekstra ya. Bisa kita letakkan di sini, di bagian belakang atau bagian depan atau bagian samping. Samping juga bisa. Maaf. Ini bagian USB dan audionya sudah terpasang, tinggal bagian lampu indikator dan power serta tombol reset ya. Ini satunya nyangkut, maaf sebentar. Nah, tombol reset, power SW ya. Ini power SW, maksudnya power SW itu adalah power switch. Nah, di sini ada power switch. Power switch kita cari aja di bagian sini, ada tulisannya PW. Nah, ini ada PW, itu singkatan dari power. Kelihatan? Kita zoom. Kita zoom ya. Gak kelihatan ya, terlalu kecil tulisannya. Nah, di sini ada power ya. Ini ada power switch di bagian depan. Ini ada 2 kolom ya. Ini ada kolom yang bawah adalah pin bawah, dan kolom yang atas adalah pin atas ya. Jadi tidak mungkin kita terbalik. Dan di sini juga ada, kalau power switch itu bolak-balik gak masalah, karena ini apa ya, untuk menghubungkan saja, tidak ada kutub plus dan minusnya, negatif positifnya tidak ada. Oke, setelah terpasang baru sudah ya ini. Nah, di sini ini ada bagian reset SW. Nah, reset SW artinya switch ya, singkatan dari switch. Dan di sini ada reset SW, sama seperti power ya, posisinya ada di bawah bagian power. Nah, di sini ya, kita cukup lihat kedudukan dari tulisan, kelihatan powernya ada di atas, resetnya ada di bawah. Kita pasang bagian reset power. Oke, ini reset powernya kita pasang. Nah, sudah ya.
reset dan switch power sudah kita pasang. Tidak kelihatan ya, agak ngeblur ya. Oke, dan tinggal, nah di sini ada lampu indikator. Ini ada HDD LED yang harddisk. HDD itu harddisk ya, harddisk LED. Ada plus dan ada min. Karena ini lampu LED, jadi ada kutub positif dan kutub negatifnya, anoda dan katodanya ya. Oke, kita cari saja. Di sini ada, nah di sini ada P LED. Nah ini singkatan dari P LED, dan sebelahnya P ini ada apa ini, lambang plus dan lambang minus. Jadi jangan terbalik ya untuk plus minusnya, karena tidak akan nyala. Kalau putus tidak akan, cuma tidak akan bisa nyala kalau kebalik. Oke, kita cocokkan di antara plus minusnya ya, di bagian atas. Oh maaf, ini HDD ya. Oke, ini kita pasang di powernya dulu biar tidak keganggu ya, atau gini aja, kita pasang HDD nya di bagian bawah. Oke, nah bentar. Oke, nah kalau sudah, ini ada power LED ya, power LED dipisah dari dua. Ini fungsinya power LED adalah untuk tombol indikator power on ya. Ini kalau ini HDD LED, ini kalau menandakan HDD itu bekerja, akan kedip-kedip merah itu. Dan ini power on ya. Kita samakan, ini ada power LED plus dan power LED min ya. Di sini ada P plus dan P min. Kita samakan P min dulu sebagian di bagian tengah ini ya. Nah, di bagian tengah. Maaf, ini tempatnya sempit, jadi harus hati-hati. Oke, dan plusnya ada di sini ya. Ini plus, bagian terakhir plus. Oke, nah cukup mudah ya, cukup mudah. Oke, kita kecilkan lagi. Ini sudah semua terpasang dari front audio, USB, panel, maksudnya ini power LED itu lampu indikator HDD dan power dan indikator power on off ya. Dan di sini ada power switch-nya itu sendiri dan tombol reset. Dan satu lagi, dalam PC itu ada sebuah speaker ya. Nah, ini speaker. Ini bukan speaker untuk musik, tapi ini speaker indikator. Nah, di mana speaker ini berfungsi untuk memberikan sinyal atau tanda-tanda kondisi dari motherboard atau kerusakan lain, seperti pada contohnya seperti pada kalau ada permasalahan, ada troubleshooting dari motherboard itu sendiri, ini akan memberikan sinyal berupa bip ya, bunyi bip. Ada ketentuannya, bunyi bip berapa kali, itu kerusakan pada apa. Dan kalau posisi normal itu bip satu kali. Pada waktu on, kita tekan on, itu cuma bunyi bip satu kali, itu berarti motherboard kondisi normal. Kalau bunyi terus menerus, itu ada kendala kerusakan di, kadang-kadang di RAM bisa, atau ada power supply yang sudah mulai down atau mulai lemah bisa. Ini penjelasan bisa kita lihat dari ketik Google aja ya, data keterangan bip berapa kali itu menandakan apa ya. Oke, penempatannya di sini. Di sini ada speaker, tulisan speaker. Nah, di sini ada power dan lampu LED min ya. Ini sudah tidak kita pakai karena sudah kita pakai yang satunya. Ini ada dua aslinya ya, ada dua, disediakan dua. Cuma kita pakai yang satunya ini. Dan di posisi speaker ada di posisi paling atas. Oke, ini bolak-balik juga bisa. Ups, ini putus ya, nanti kita benahi, kita solder lagi. Ini maaf, ini masalahnya barang sudah mengalami tua ya, karena ini bekas pakai, sudah lama. Cuma ini aku contohkan saja ya. Oke, kita sesuaikan dari plus dan minusnya ya. Nah, posisikan gini aja. Ini sudah.
Oke, kelihatan bagian atas ya, bukan bagian bawah. Kalau bawah ini lampu indikator, lampu LED, karena sudah kita pasang di sebagian sini, jadi ini sudah tidak kita pakai lagi. Oke, ini aku mau solder dulu ya, kita skip videonya semua ya. Kita sudah pasang semua soket-soketnya, tinggal kita pasang yang namanya HDD atau harddisk itu sendiri. Nah, di sini harddisk ada dua macam, harddisk yang ukuran 2,5 inch dan ada yang 3,5 inch. Ini harddisk copotan dari laptop 2,5 dan jenisnya SATA. Nah, di sini. Nah, fungsi dari kabel satunya ini, dari kan ada dua kabel ini, kabel molek dan satunya kabel SATA. Ini sebagai sumber tegangan sini ya. Ini adalah sumber tegangan SATA dan ini pin datanya. Maaf, ini kebalik ya. Ini pin data, ini kabel SATA. Oke. Dan untuk kabelnya itu kabel dari SATA. Nah, kayak gini ya. Di sini ada dua soket. Oke. Kita bisa tancapkan di sini. Ini yang untuk ke HDD dan yang ini ya, benar ya, maaf ya, sama. Oke, kita bisa tancapkan di sini. Nah, kelihatan, tolong fokus ya. Oke, kan di sini ada 4 ya, kita pilih salah satu. Kita pakai yang ini aja. Oke, sudah. Kalau sudah bunyi klik, itu sudah tertancap ya. Oke, tinggal kita colokkan ke sini ya, ke HDD nya. Ini bagian data. Susah ya kalau yang satu. Bentar ya, kita pause. Saya tancapkan ya kabel SATA, data ke motherboard dan kabel daya dari PSU ya. Nah, di sini. Oke, kita taruh gini aja. Oke. Nah, kita taruh gini aja ya. Nanti kita baut biar video ini tidak lama-lama. Oke, kita tancapkan gini aja. Dan sebenarnya ini sudah fungsi. Tinggal kita tutup bagian sana dengan panelnya ya. Oke. Dan kita tinggal colokkan kabel power PSU ya. Ini kalau kita beli PSU sudah dapat kabelnya. Oke, ini sudah. Dan di sini di belakang, nah di sini yang kita pakai itu hanya bagian VGA dan 2 USB yang bagian posisi paling atas dari keempat USB ini ya, yang dekat dari VGA. Ini sebagai, yang satunya sebagai keyboard. Nah, USB keyboard sini. Karena di atas ini saya tidak punya keyboard yang pakai soket jenis pin kayak gini, adanya USB. Dan mouse-nya ini di sampingnya, bolak-balik juga gak apa-apa ya, bolak-balik ketukar juga gak apa-apa, yang penting ada bagian atas. Nah, kalau USB bagian bawah, maaf, ini ya. Nah, ini susah ini. Nah, kayak gini. Kalau USB bagian bawah ini biasanya saya pakai untuk flash disk atau HP juga bisa untuk transfer data. Nah, tinggal kita sambungkan ke monitornya ya. Itu monitor aja ukuran 16 in LED. Itu aku belinya seharga 150, itu normal, itu juga bekas. Oke, jadi gini enaknya ya untuk perakitan PC. Kalau kita bisa beli second dengan kondisi normal,
bisa menghemat biaya. Nggak sampai 1 jutaan kita sudah punya PC Core i5 juga. Ini kabel VGA dari monitor kita tancapkan ya. Nah, di sini tempat VGA. Oke. Nah, sudah kita baut ya. Ini sudah ada model bautan kayak gini untuk mengencangkan. Tidak usah kita dorong, kita cukup putar kayak gini. Sudah tertancap ya. Oke. Nah, di sini ada monitor. Kita coba colok. Nah, di sini kita colokkan PC-nya. Power dari PC-nya di sini. Oke. Kita colok dan bagian ini kabel dari adapter untuk monitor. Hidupkan ya. Di sini sudah kita colokkan semua dari PC dan monitor. Monitor kita on kan. Nah, sudah on, baru PC kita hidupkan. Nah, di sini kita tunggu pip 1. Di sini ada keterangan gigabyte. Sudah masuk. Oke, langsung loading. Nah, langsung masuk menu Windows 10, Windows 10 yang. Nah, oke. Di sini adalah tampilan Windows 10. Nah, di sini kita bisa pasang DVD ROM. Oke, nah, ternyata keyboardnya ini bermasalah. Ini keyboardnya agak error ya. Oke, nah ini keyboardnya agak error ini. Oke, sampai di sini dulu. Kalau video ini kurang jelas bisa sharing di kolom komentar mengenai cara perakitan ya. Ini perakitan bukan servis ya. Ini perakitan dari mulai kita masang motherboard sampai bentuk jadi PC. Nah, oke, saya sebutkan harganya ya. Dari motherboard itu sendiri saya dapat di harga 600 serta lengkap dengan prosesornya. Ini kondisi bekas ya. Dan casing di harga 100.000. Monitor 150 dan PSU 100 sekitar 180-an, 200-an lah. Dan keyboard bekas, mouse baru ini ya. Nah, keyboard bekas dan ini kita bulatkan menjadi 100. Oke, coba itu sendiri. Ini cuma barang bekas tapi jos. Oke, nah sini semua sudah fungsi normal ya. Oke, bentar. Kita refresh dan kita oke, cukup sekian ya. Apabila video ini bermanfaat, kasih tombol like ya, dan jangan lupa subscribe dan share apabila video ini bermanfaat. Kita sama-sama belajar ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.